yang sakit? Ada yang sakit hati? Kalau yang sakit hati berarti diikuti sama pacarnya. Ya, siswa dan siswi semuanya, ini saya yang kedua kalinya datang ke sini. Yang pertama, saya dulu awal menjabat di Polsek Buaran, ya, sekaligus memperkenalkan diri dan sekaligus memberikan sosialisasi. Nah, kemudian sekarang yang kedua kalinya, dan ini terus akan kita laksanakan secara kontinu nanti ke depannya, sehingga ada kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan pihak kepolisian. Kenapa demikian? Kenapa kok polisi sering masuk sekolah, sering memberikan sosialisasi? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Ya, karena ya pihak kepolisian itu juga sangat atensi, yang mempunyai beban moral juga terhadap kalian semua. Ya, kalian sebagai generasi penerus bangsa tentunya harus selamat. Harus selamat dari apa? Harus selamat dari bahaya terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk hari ini ya saya akan memberikan materi, nanti tolong simak baik-baik. Badannya tidak ada yang nyender, ya, tidak ada yang nunduk-nunduk. Nanti konsekuensinya kalau misalkan ada yang nunduk-nunduk, ada yang ngantuk-ngantuk, saya akan panggil suruh tepat. Ya, karena ini sangat penting dan harus diperhatikan. Ya, terkait dengan bahaya narkoba. Ya, bisa dimulai? Nah, sebelumnya saya pastikan sekali lagi, ada yang sakit nggak? Kalau ada yang sakit angkat tangan dan kami dipaksakan. Ya, kita waktunya sebentar, tidak sangat padat jelas, tetapi ya, anak sekalian tolong diperhatikan dengan baik. Ada yang kenal dengan saya? Sudah kenal? Belum? Nah, ini sepintas ya, sebelum kita masuk ke sini, ya, di luar nanti saya akan jabarkan tentang penyalahgunaan narkoba juga. Sekarang yang lagi ngetren ya di kalangan anak muda itu aksi tawuran. Ya, kenapa demikian? Saya sering mendapatkan laporan dan sering mengamankan anak-anak remaja yang terlibat dengan tawuran, di mana anak remaja tersebut itu didominasi oleh kaum pelajar, baik tingkat SMP ya ataupun SMA dan sederajat. Nah, kenapa? Ya karena banyak tentunya faktor-faktor kenapa bisa terjadi tawuran. Ya, di antaranya dari media sosial, betul nggak? Kalian punya handphone semua? Nah, handphone itu bisa dijadikan sebagai sarana yang positif tentunya ya, baik dalam pelajaran, yang menggali ilmu, banyak sekali di handphone. Akan tetapi dampak negatifnya juga banyak. Ya, salah satunya aksi tawuran. Aksi tawuran itu salah satunya dipengaruhi oleh media sosial ataupun sosial media. Banyak sekali aksi tawuran yang diupload ke YouTube, ya kan? Memperlihatkan bagaimana ya kedua kelompok melakukan aksi tawuran di jalan raya ataupun di tempat-tempat yang sepi. Ya. Nah, zaman sekarang itu lebih canggih lagi. Jadi antara kedua kelompok itu janjian di suatu tempat untuk pelaksanaan tawuran. Ya. Dan kemudian anak remaja tersebut melakukan tawurannya sungguh luar biasa, ya, dengan menggunakan senjata tajam. Dan ini sangat berbahaya, ya, bisa merugikan orang lain, bahkan diri sendirinya juga. Ya. Senjata tajam itu tahu nggak ancaman hukumannya berapa kalau misalnya kita mau senjata tajam? 12 tahun penjara, coba.
Ya, makanya saya pertegas hari ini, ya, jangan sampai kalian yang di depan saya ini, ya, khususnya di SMK Genus ini, tidak ada lagi yang terlibat dengan aksi tawuran. Ya, sayangi diri sendiri, sayangi keluarga, sayangi masa depan kalian. Kalian tentunya punya cita-cita kan? Punya cita-cita nggak? Ada yang mau jadi presiden? Ada yang mau jadi gubernur? Ada yang jadi polisi? Ada yang mau jadi polisinya sangat sedikit ini kayaknya. Ya. Nah, kalau misalkan kalian punya cita-cita, ada yang menjadi presiden, dokter dan sebagainya, kalaulah ya pada saat sekolah ini ya dipengaruhi oleh aksi tawuran, ya penyalahgunaan narkoba dan sebagainya, jangan harap cita-cita kalian bisa tercapai. Yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah tadi betul. Kalau misalkan terlibat dengan tindak pidana, nanti di kita ada catatan surat keterangan catatan ke polisi. Nah, ya, paham ya? Baik, nanti kalau misalkan ada yang bertanya boleh setelah saya memaparkan materi, silakan. Kalau misalkan ada unek-unek, kemudian ada yang mau disampaikan terkait dengan hukum, boleh ya. Next. Yang akan kita bahas adalah sekarang masalah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak di sini ya, tujuannya. Kalau nggak ada yang kelihatan disampaikan. Nah ini efek penyalahgunaan narkoba. Halusinogen apa halusinogen tahu nggak? Kita berhalusinasi, ya salah satunya efek dari narkoba ini kita berhalusinasi. Nah ini digambarkan dengan pohon apa ini? Ada yang tahu nggak? Halusinasi ini? Sulawu bukan? Ya? Bukan, ini namanya ganja. Ya, daun ganja itu seperti itu. Ya, daun ganja seperti itu. Nah, ini salah satunya tuh. Ganja termasuk depresan. Ya, silakan dipelajari dan dibaca. Kemudian juga kita bisa depresi juga, ya, masalah narkoba ini. Ya, yang mempengaruhi depresi apa? Alkohol di situ, ya, salah satunya. Nah, ini alkohol, ini guru ini anak-anak sekarang, ya, kenapa bisa tawuran? Itu kan salah satunya sudah mengkonsumsi. Udah mengkonsumsi minuman keras, ya. Yang lagi keteran apa? Ya, pasti ada aja yang bilang. Kalau saya tidak menjawab, ya, pasti saya gini, pasti ada yang menyeletuk aja. Ya. Ciu, betul. Selain ciu, apa? Orang tua, seorang tua. Ya. Yang jelas, minuman yang mengandung alkohol tidak boleh. Efeknya luar biasa. Ya, efek negatifnya tapi bisa mencuri, bisa berkelahi kalian, bahkan bisa melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Ya. Stimulan, ya, stimulan. Ini salah satunya juga, ya, terkait dengan efek penyalahgunaan zat narkoba ini. Kita maraton saja. Lanjut. Nah ini bisa, ya, kalian baca jenis-jenis narkoba. Ada heroin. Saya minta satu bacain jenis-jenis narkoba. Coba. Heroin. Ulangi jenis-jenis narkoba. Jenis-jenis narkoba. Yang dekat biar dengar. Heroin. Terus bisa baca nggak? Kelihatan nggak? Belum ya? Dekat aja. Jenis-jenis narkoba. Heroin, putau, ganja, obat penenang, obat tidur, pil koplo, mereka ipap.
ekstasi, inex, butterfly, black, butterfly, black, metafetamin, sabu atau ubas dan lain-lain. Bukan. Ya, apa yang sudah disampaikan ya dari rekan-rekan kalian, makanya ini jenis-jenis tentang narkoba, ya. Nanti ada contohnya, Pak. Ya. Silakan dilanjut, Pak. Next. Pak, dari cewek. Pengertian narkotika. Pengertian narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri dan yang dapat menimbulkan ketergantungan. Ya. Jadi terkait dengan narkotika ini, salah satunya kita bisa ketergantungan. Ya. Nah, ini bisa ketergantungan ya. Intinya apa? Jangan sampai kalian mencoba aja. Kalau sudah mencoba, ya sudah. Ya, sirna itu cita-citanya. Kalau hanya sekedar pengetahuan soal materi boleh. Di Google juga banyak, di handphone kalian juga banyak. Pengertian narkoba, jenis narkoba itu ancaman hukumannya juga ada. Tapi jangan sempat kalian menggunakan. Bagaimana rasanya, bagaimana efeknya, jangan ya. Karena itu tadi kita tergantung. Kalau sudah tergantungan berarti tiap hari, tiap jam kita harus mengkonsumsi barang-barang ini. Ya, dengarkan. Ya Putri dengarkan, tidak boleh ngobrol. Ada apa? Ada pembicaraan apa? Menghadapnya ke layar, menghadapnya. Ya, saya tolong diperhatikan, jangan ada ngobrol, terus bisa sampaikan. Ya, ini penting. Next Pak. Dibagi menjadi 3 golongan. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Ya, golongan 1 apa? Nah ini tadi ganja, sabu, ekstasi dan lain-lain. Untuk golongan 2-nya, ya, morfin, kemudian alpha-metrodina, miropina. Ini yang mengandung obat-obat ini mengandung narkoba juga. Ya, makanya digolongkan ke golongan 2 ini. Kemudian golongan 3, nah ini obat-obat yang harus menggunakan resep dokter. Ya, kalian tidak boleh ini gara-gara nanti kapal sensasi difoto kemudian beli ke apotek kayak gitu, jangan. Ya. Dan tidak boleh, pasti pihak apotek juga tidak akan memberikan karena harus menggunakan resep dokter ini. Ya, baik, next Pak. Ganja. Ada yang pernah merasakan ganja? Ganja? Belum? Alhamdulillah berarti. Ya. Nah ini ganja ini merupakan salah satu merupakan narkoba yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Kemudian bisa menyebabkan ketergantungan juga, ya. Intinya kalau misalkan ya Anda sekalian mempunyai informasi, ada informasi di lingkungannya ya ataupun temannya yang menggunakan ganja ataupun yang menanam ganja, kan ganja ini juga bisa hidup di pot bunga ya dengan cuaca yang lembab, misalkan kamar mandi. Kenapa polisi bisa tahu? Pernah saya nangkap ya tanaman udah segini di kamar mandi itu ya, karena biji ganja itu ditanam, kemudian mungkin dia ketika mau mandi disiram terus, akhirnya tumbuh kayak kecambang gitu, ya, udah tinggi ya. Kalau misalkan ada informasi demikian disampaikan ke pihak kepolisian ya, kita bisa mengantisipasinya. Lanjut Pak.
Nah ini ngeri juga dari jangka panjangnya, jangka pendeknya, ya. Lanjutlah. Nah ini gambarnya, kelihatan? Nah tuh ini sabu dan seperti kristal. Lihat, ini jadi sabunya. Loh itu apa katanya? Inilah yang alat untuk menghisapnya, ya. Untuk menghisap sabu seperti itu, pakai air, itu namanya bom, ya bom. Ya ada pipetnya, kemudian kenapa ada bensin? Karena sabu itu juga prosesnya dibakar, ya dibakar. Nah ini sabu kayak gini, persis kayak tawas, tahu nggak tawas? Ya, yang bening. Ya silakan nanti diperhatikan. Kalau misalkan kalian melihat juga yang seperti ini, ya ada informasi sampaikan segera ke pihak yang berwajib. Tidak harus Pekamburan saja, kalau misalkan kalian tinggal di Kota Besi, sampaikan ke Polsek Kota Besi. Lanjut Pak. Jadi memang sabu itu, narkoba itu, ketergantungan juga akan merusak, ya. Ini akan merusak tubuh kita. Ya tubuh bisa menjadi kurus, ya kan, tidak sehat karena efek sabu salah satunya tidak bisa tidur, ya bisa begadang mungkin 3 hari 3 malam bisa, ya ini efek sabu, ya. Tapi kalau barang itu sudah tidak ada, kita tidak mengkonsumsi lagi, badan akan ngedrop sekaligus, ya, makanya kenapa bisa sampai meninggal, ya banyak yang meninggal gara-gara kecanduan ini. Ya, hati-hati makanya kalian. Lanjut Pak. Lanjut. Kalau apa-apa bisa aja. Narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya lainnya. Lanjut Pak. Nah, ini coba. Ini yang dinamakan MDMA, indeks atau ekstasi ini kayak gini, ya. Jadi dia itu seperti pil, ya macam-macam jenis pilnya. Tadi yang disampaikan oleh siapa namanya? Yanto. Yanto betul? Butterfly katanya. Bukan harusnya butterfly, ini butterfly. Nah ini, ya jenis-jenis kayak gini, ya. Kenapa ada kayak bintang, itu macam-macam. Ya, kalau udah seperti ini udah kecanduan lah. Ya. Paham ya anak sekalian ya? Ngeri pokoknya. Silakan Pak. Nah, ini efek jangka pendeknya nih. Ya, rasa sayang yang salah, kebingungan, depresi, ya permasalahan tidur, kegelisahan yang kuat, paranoid, jadi ketakutan yang berlebihan, ya kan? Tuh, otot menegang, kehilangan kesadaran, rahang bergemeretak, ya. Jadi bergemerak tuh maksudnya kayak otot secara tadi. Pandangan kabur, nah ini bisa menyebabkan kebutaan juga, ya jangka pendeknya. Nah untuk jangka panjang kerusakan otak, ya. Depresi, kegelisahan, hilang ingatan. Nah, berarti kalau ingatan itu nama apa namanya? Gila kalau ingatan. Kalian mau jadi gila enggak? Nah, tentunya kita tidak mau gila ya. Makanya kalau misalkan ya kalian mengkonsumsi barang haram ini bisa menjadi gila orangnya. Ya. Saya pendidikan di Cisarua bersebelahan dengan RSJ, rumah sakit jiwa. Nah, di rumah sakit jiwa itu, pasien rumah sakit jiwa itu mayoritas yang ketergantungan obat, ya karena depresi dia. Ketika sakau, ketika badan ini meminta, ya barang yang tidak ada, maka yang terjadi langsung naik otak. Ya. Itu gila kita, ya sampai darahnya dihisap dan sebagainya, ya. Penyakit jantung juga ada, gagal ginjal juga ada, bahkan yang terakhir apa? Kematian, betul, tewas. Ya silakan, Pak. Nah ini
jenis heroin, morfin, putau, ya kayak gini ya tuh, heroin, coba morfin, ngeri lah pokoknya. Ya, kelihatan? Semuanya kelihatan? Lanjut. Nah ini, ya ini kebanyakan digunakan dengan menyuntik, yang mengakibatkan risiko tambahan AIDS. Nah bahkan AIDS itu kan salah satu penyakit yang sangat menular dan susah untuk disembuhkan. Sampai sekarang tidak ada obatnya ya untuk menyembuhkan penyakit AIDS. Hati-hati makanya ya. Lanjut next. Nah ini coba. Ini orang kalau sudah terkena dengan narkoba itu salah satu kokain. Kokain itu tumbuhan, cuma kan di diolah sedemikian rupa ya sehingga menjadi barang seperti serbuk-serbuk seperti itu. Nah, penggunanya seperti itu. Yang terjadi coba lihat hidungnya, ya kan? Ya enggak? Ya lanjut Pak. Yes. Sama ya, ada jangka pendek, jangka panjang juga. Tuh ada sako, depresi, ya. Tidak jauh lah ya dengan yang tadi golongan 1 juga nih. Ya, bahkan bisa merusak kematian, depresi berat dan sebagainya. Lanjut Pak. Nah, ini yang namanya tembakau sintetis nih, ya kan? Atau gorila. Coba tuh gambarnya juga. Kalian kalau misalkan konsumsi gorila ya kayak gini, katanya jadi gorila, ya kan? Nah, ini gorila itu juga tembakau yang memang dilarang ya, dilarang karena dalamnya mengandung ya ganja juga sama, ya kan? Next. Nah ini ya harganya bervariasi ya 350.000. Wah, ini luar biasa juga ya. Modus penjualannya banyak ya kalau antar negara ini. Bahkan kalau ya kalian bisa lihat di TV, orang untuk menyelundupkan sabu itu kadang bisa dimakan dia, bisa dimakan melalui organ tubuh, kemudian nanti dia BAB untuk mengeluarkannya, ya sampai segitunya. Makanya ngeri lah, udah sangat mengkhawatirkan sekarang. Ya penyelundupan narkoba itu dimakan, dibuat seperti kapsul, gitu kan. Kemudian nanti pas pengeluarannya dikeluarkan sana BAB, ya, ngeri. Kadang ada yang dijahit ya waktu itu dimasukkan kemudian dijahit lagi. Ya. Lanjut. Nah, bahan aditif. Nah, ini yang paling berbahaya tadi, bahan aditif. Ya kan? Nah, pasti ramai ini Bu kalau diterangkan karena ini sangat populer juga ini. Ya. Kan narkoba, narkotika, psikotropika, ya kan? Banyak dalam bahan aditif lainnya dan obat-obat berbahaya. Ini nih, ada Aibon. Kenapa kok Aibon dicantumkan? Aibon itu mengandung bahan berbahaya juga. Kalau kita konsumsi nggak Aibon? Ya. Jadi kalau Aibon itu tidak dimakan penggunaannya, ya itu dihisap, ya tuh sampai kering. Sama efeknya nanti bisa gila juga, bisa merusak saraf kita juga, ya. Ini iPhone ini. Ya. Awas, nanti Bapak dan Ibu guru kalau misalkan ada anak-anak kita ya membawa iPhone, wajib hukumnya disita, ya. Periksa tasnya satu-satu, ya bahaya. Lanjut. Nah, cat racun ya.
Nah ini alkoholnya, tuh alkohol banyak banget, ya, macam-macam. Tadi yang dibilang ciu berapa sih harganya? Tadi yang bilang ciu siapa? Tahu nggak harganya berapa? Ya, goceng dapat 11 gitu ya. Ya, next one. Nah, jangka pendeknya mabuk, pusing, ya kan? Halusinasi juga ada, bermusuhan, apatis itu tidak mau tahu, ya. Orangnya tidak respect, udah diem aja, ya kan? Namanya orang mabuk ini, ya. Ya, tuh bahkan kematian juga jangka pendeknya bisa kalian baca. Nah, kalau jangka panjangnya nama otot, ya kan? Depresi juga ada, kerusakan juga pada jantung dan lever, kerusakan tulang susun, bahkan kematian. Ya. Next Pak. Nah ini dasarnya, ya. Nanti kalau terkait dengan dasar, kalian bisa searching di Google, ya, terkait dengan narkoba, ya. Lanjut Pak. Tuh, ya saya bacain. Nah ini perhatikan, dengarkan baik-baik, jangan ada yang ngetok. Ya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 114, pengedar narkotika golongan 1. Golongan 1 itu apa tadi? Salah satunya ada ingat tadi yang perhatikan nggak? Ganja. Nah, ancaman hukuman minimal 5 tahun sampai hukuman mati dan denda 10 miliar rupiah. Tidak main-main. Ya, negara Indonesia yang membuat peraturan sudah sangat maksimal. Ya, maksimalnya kenapa? Yang bersangkutan juga bisa ditembak mati. Pernah dilaksanakan di Indonesia? Pernah. Ya. Sama rambut tembak, ya kan? Kemudian dieksekusi. Ya, di Cilacap, di Nusa Kambangan. Nah ini pasal 111. Nah perhatikan, orang yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis tanaman, ya yang tadi disampaikan oleh saya, ancaman hukuman minimal 4 tahun, minimal sampai 20 tahun dan denda 1 miliar. Ya. Nah kemudian untuk pasal 112-nya sama, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis bukan tanaman. Kalau tadi jenis tanaman, ya. Kalau ini jenis bukan tanaman, itu ancaman hukumannya minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan denda 1 miliar. Nah ini untuk pasal 132, pemufakatan jahat. Pemufakatan itu ya kerjasama lah ya. Ancaman hukumannya ditambah 2/3 tahun dari vonis. Nah ini untuk pasal 127, penyalahguna itu yang menggunakan, pemakai narkotika nomor 1, ancaman hukumannya maksimal 4 tahun. Ada yang mau sekolah di LP 4 tahun? Ada nggak? Nah, udah jangan ya. Next Pak. Tentunya yang harus kita lakukan di lingkungan kita, nih ada yang baca, ya, harus kalian baca. Yang pertama, tetap poin pertama, kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa, ya. Orang Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kumpul bersama keluarga, ya. Konseling itu ya sharing lah kita, ya. Dengan rekan-rekan, dengan teman, tapi bukan teman yang menggunakan narkoba, ya kan. Kemudian ada gurunya, kemudian ada kreativitas anti drug, ya banyak sekarang. Kemudian ekstrakurikuler, apalagi kira-kira yang bisa dilakukan? Tentunya menjauhi lah ya, menjauhi. Kalau ada teman ya rekan-rekan kita yang menggunakan itu, tetap kita jauhi, jangan sampai mencoba. Ya paham ya? Paham. Next Pak. Nah, ini kata-kata yang tentunya artinya
artinya sangat dalam sekali. Kita hidup hanya sekali, ya. Jadikan lebih berarti. Baik, baik. Silakan tepuk tangan rekan. Baik, teman-teman sekalian, dari beberapa materi tadi ada yang disampaikan tidak? Ataupun mau konsul, ataupun mau bertanya, ataupun ada undang-undang, silakan. Ada yang disampaikan? Tidak ada? Paham semua? Paham semua? Nah, ya, intinya jangan sampai melakukan. Kemudian saya akan menyampaikan mungkin di luar materi ini, yang tidak kalah pentingnya adalah tata tertib berlalu lintas, ya. Ini juga sangat penting, tata tertib berlalu lintas, karena angka kecelakaan lalu lintas itu didominasi oleh kaum pelajar juga, ya. Buktinya apa? Ya, kalau anak-anak pelajar seperti kalian ya, banyak menggunakan kendaraan R2, ya, roda 2 atau kendaraan bermotor, ya, tidak memakai helm lagi. Ya, itu masalahnya. Ya, berarti belum ada kesadaran dari hati nurani kita untuk yang menerapkan tata tertib lalu lintas. Ya, baik cowok maupun cewek. Ya, kalau misalkan berangkat ke sekolah, ya, tidak diantar jemput oleh orang tua, kenapa? Oh, bertanya Pak. Ya, silakan bertanya apa? Maaf Pak, sebelumnya mau bertanya. Nama siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Adi Kusipa dari kelas 12 PT. Jika kita seorang pelapor atau yang melaporkan seseorang terkait penggunaan narkoba, apa sih pelapornya itu dilindungi Pak? Ya, apalagi? Udah Pak. Baik, tepuk tangan. Ya, pertanyaannya luar biasa, bagus sekali, ya. Pertanyaan adalah apakah ketika kita menjadi pelapor, ya, menginformasikan bahwasanya ada kejahatan narkoba, ya, yang menyimpan ataupun bandar, apakah kita dihukum ataupun dirahasiakan? Tentunya ini dirahasiakan oleh pihak kepolisian. Jadi kerahasiaan si pelapor tersebut tentu dirahasiakan. Gak mungkin kita disampaikan ke pengguna itu ataupun yang menyimpan narkoba itu, ya. Tentu itu dirahasiakan. Ya, selama ini tidak ada. Kalau misalkan kok tahu dari mana saya menggunakan narkoba, itu dari kata polisi itu dari si Yanto itu. Enggak, ya, enggak seperti itu. Tentunya ini dilindungi juga oleh pihak kepolisian, ya, tidak mungkin disampaikan, ya, paham ya? Nah, jadi kalian jangan takut sampai kalau misalkan dibejakan mesti mengulang, tidak, bisa menjadi saksi dan sebagainya, tidak, ya. Nanti pihak kepolisian akan menindaklanjutinya, mengecek kebenarannya. Kalau misalkan betul, karena kalau narkoba ini tentunya, ya, tersangkanya dia, korbannya dia juga, ya. Jadi yang membuat laporan polisinya adalah pihak kepolisian. Itu ya, paham ya? Ada lagi yang disampaikan? Sebelum melanjut ke materi tadi tentang lalu lintas. Nah, jadi saya lanjutkan, ya. Kalian kalau tidak diantar sama orang tua, minimal menggunakan helm. Paham ya? Nah, mulai besok, awas. Kalau misalnya ada yang tidak menggunakan helm, berarti kita razia lagi. Termasuk apa? Tata lalu lintas. Motornya jangan sampai dimodifikasi, ya, tidak sesuai dengan standar, ya. Spionnya dilepas, motornya diubah bentuk, ya kan? Bahkan yang paling fatal, knalpotnya diganti, ya, dari mulai knalpot yang orisinil, yang standar diganti oleh knalpot dong. Nah, hari ini setelah saya menyampaikan materi,
Bagi anak-anak sekalian yang merasa knalpotnya brok sekarang, silahkan motornya dipisahkan. Ya, keluar dari kelas ini ataupun dari sekolah ini, ya. Yang merasa dengarkan, yang merasa motornya, ya, knalpotnya diganti dengan knalpot brok, silahkan untuk diparkirkan terpisah. Ya, sebelum nanti kita cek satu persatu. Ya, kalau misalnya tidak sesuai dengan standar, akan kita pisahkan. Dan tolong hari ini juga, ya, diganti. Ya, diganti. Kalau misalkan ada yang di rumah, tolong bawa knalpotnya ke sini. Kalau misalkan tidak bisa, berarti wayana motor diangkut ke polsek. Ya. Motor RX gua, Pak. Knalpot brong nggak? Ya bawaannya, Pak, berisik. Kalau bawahnya tidak apa-apa, ya. Tapi kalau knalpot brong kan beda knalpot brong itu. Ya. Bukan standarnya, misalkan kayak Beat atau Vario, ya. Ada beda lah, ya. Kalau knalpot modifikasi itu beda dari standarnya. Ya, dengarkan. Makanya silakan dengan kesadaran masing-masing, ya. Kenapa demikian? Ya, dengarkan. Halo. Kalau saya bilang halo, jawabnya halo. Kenapa Pak Polisi bisa nyampe ke lapor brong? Karena Pak Polisi juga dapat laporan juga daripada masyarakat setiap malam minggu. Pak, katanya banyak anak-anak muda menggunakan lapor brong dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya, ini mengganggu ketentraman umum juga sama. Dan itu juga ada aturannya. Undang-undang lalu lintas tidak boleh. Paham ya? Nah, oke, lalu lintas kemudian itu ini perempuannya hanya sedikit sekali, berapa orang? Banyak ya? Ya sedikit ya. Nah ini kita ngobrolnya di sini aja. Ya, ini anak-anak sekalian, ya, yang perempuan, kalian hati-hati, ya, antisipasi dengan kekerasan seksual. Ya. Nah ini karena yang jadi korban adalah kaum perempuan ini. Ini mah tidak ada bekasnya di sebelah sini, tapi kan kalau ini ada bekasnya, ya, paham ya? Jadi tolong jaga harga diri kalian, ya, dan kehormatan. Hati-hati. Kenapa nangis? Kenapa? Enggak nangis kenapa? Ada masalah? Atau diputusin sama pacarnya? Enggak. Ya. Sebentar lagi kita beres. Ya. Kami menerima laporan, ya, kasihan ya. Korbannya masih sekolah, ya kan, masih panjang. Ternyata jadi korban kekerasan seksual sama orang-orang terdekatnya, ya, sama tetangganya, sama mamanya, bahkan sama orang tua kamu sendiri, yang bahkan yang bersangkutan sampai mengandung, sampai hamil coba. Nah, adik-adik sekalian, kalau misalkan seperti ini segera melapor, ya, jangan menjaga diri, ya, jangan lantas kita takut. Kemarin terakhir tuh di Patok Besi kalau tidak salah, ya ternyata udah berlangsung lama dari kelas 6 SD sampai SMP sama bapak tirinya. Banyak kejadian. Hati-hati ya. Baik, dari beberapa hal yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Ya. Mohon maaf. Sekali lagi ada yang bertanya nggak? Ada unek-unek? Ya. Ya, sekali lagi saya terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya menurut Ibu sangat bermanfaat sekali ya buat kehidupan kalian, buat jaga diri dan menjaga masa depan. Karena yang menyayangi diri kita kalau
kalau bukan kita sendiri siapa ya? Kalian kan masih muda, masih panjang perjalanan hidupnya, jadi jangan menyia-nyiakan seperti tadi pesan dari Bapak siapa Pak yang narkoba tuh Pak Kasat ya. Hidup ini cuma sekali ya, diisi dengan hal-hal yang penuh dengan arti, hal-hal yang positif dan hal-hal yang bermanfaat. Syukur-syukur manfaatnya tidak untuk diri kalian saja, tapi bisa bermanfaat juga untuk banyak orang ya. Begitu juga tadi khusus spesial untuk anak-anak perempuan, memang betul ya, kalian itu adalah riskan korban pelecehan seksual ya. Jadi kalau sekiranya ada masalah yang tidak bisa diutarakan kepada orang-orang di rumah, boleh bercerita kepada guru ya. Insya Allah sedikit banyak nanti kita bisa menjembatani komunikasi kalian dengan yang di rumah ya. Ibu harap setelah ada sosialisasi ini jangan cuma didengar di ruang ini saja. Setelah keluar saja melangkah dari pintu ini terus buyar ya, hilang tidak karuan. Diingat, ditanamkan, diterapkan ya. Apalagi tadi pesannya pakai helm. Sebetulnya helm itu buat kebaikan ya, buat keselamatan kalian setidaknya, dan namanya juga di jalan ya. Untuk orang nabrak katabrak. Paling tidak kalau pakai helm lamun kasenggol tema kepala kita setidaknya terlindungi. Jadi mari kita sepakat ya, sedikit-sedikit bertahap mari kita perbaiki gaya hidup kita yang kemarin belum tertib dalam berlalu lintas. Mulai hari ini dan seterusnya kita perbaiki untuk menjadi lebih tertib. Sepakat tidak? Sepakat ya. Terima kasih. Setelah ini sportif ya, jujur sportif. Tadi pesan Bapak, sok anu merasa knalpotnya. Saya mah baru dengar apa namanya apa tadi? Oh racing, kan? Knalpotnya racing. Silahkan dipisahkan. Mau mana mau diapa-apain ya, silahkan dipisahkan. Lebih baik jujur daripada tidak jujur ya. Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
demikian kegiatan kita hari ini, yaitu sosialisasi tentang narkoba dan sekaligus penertiban knalpot racing di SMK Kembang Nusantara. Jadi terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan terus tonton terus di channel saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.